kelompok 2 dengan anggota kelompok. Saya sendiri Yunisa Agustin. Saya sendiri Yunita. Saya sendiri Elsia Rianti. Saya Nifawati. Pada penyampaian materi kelompok kami hari ini yaitu tentang mengampuni. Action. Selamat pagi adik-adik. Ulang. Selamat pagi murid-murid. Di pagi hari ini Ibu akan memberikan matikan Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan kabar baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya Ibu minta salah satu dari kalian untuk mengajak kita berdoa. Siapa? Kamu? Siapa namanya? Maria. Iya, Maria. Maria akan memimpin kita dalam doa. Sebelumnya yang sudah kita pada hari ini mari kita berdoa mulai. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari pagi hingga siang hari sekarang mulai dari pembelajaran kami pada hari ini. Kiranya Engkau menolong kami menyertai semua. Kami itu sendiri. Amin. Baik, pada hari ini ada yang tahu nggak apa yang akan kita pelajari? Jadi hari ini kita akan belajar mengenai mengampuni. Ada yang tahu apa itu mengampuni? Mengampuni itu memaafkan kesalahan orang lain. Ya benar. Lebih tepatnya kita memaafkan apa yang orang lakukan terhadap kita yang tidak baik bagi kita, yang bisa menjadikan itu dendam bagi pribadi kita. Jadi kita harus mengampuni orang tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu melalui dengan berdoa atau kita mengoreksi dari diri kita sendiri bagaimana kita mengampuni. Ya. Oke anak-anak, pagi ini Ibu akan memberikan tujuan Ya. Selamat pagi anak-anak, pagi ini Ibu akan memberikan tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan pemahaman mengenai mengampuni. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan Selamat pagi anak-anak, pagi dari tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pemahaman mengenai mengampuni. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan mengenai makna dari mengampuni. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan bagaimana Allah mengampuni dengan benar. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan tujuan Allah mengampuni dengan tepat. Yang kelima, siswa mampu menjelaskan perbedaan manfaat dan mengampuni. Baik, hari kita termasuk satu materi yang berjudul tentang mengampuni. Pengertian mengampuni itu menurut Alkitab adalah mengampuni adalah tindakan memaafkan orang yang bersalah. Dalam kitab yang dari pasal ini yang diterjemahkan mengampuni itu adalah yang berarti merelakan. Ini sama seperti orang yang tidak menuntut orang lain untuk membayar hutangnya. Dan perempuan itu seperti Yesus yang menggunakan pernikahan ini sewaktu ia mengajar pengikutnya untuk berdoa. Yang demikian ayatnya, ampunilah kami atas dosa-dosa kami yang atas dosa-dosa, karena kami sendiri juga mengampuni setiap orang yang berdosa, yang disamakan dengan orang yang berutang kepada kami. Dalam Lukas 11 ayat yang keempat. Mengampuni menurut kami sendiri adalah ketika kita mampu untuk memaafkan orang lain dari kesalahan yang dilakukan dan tidak mengungkit kesalahan yang sudah mereka perbuat. Siapa di sini yang pernah memaafkan orang lain? Kita bisa diceritakan? Belum. Yang pada kalian lakukan, entah kalian di sini
mana di Palangkaraya ataupun di Papua sana. Contohnya saya, dulu ada teman saya yang berbuat salah kepada saya. Dia melakukan kesalahan, dia menghilangkan buku saya, tetapi saya memaafkannya. Ada lagi? Ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Contohnya, setiap orang itu pasti mempunyai sifat yang berbeda-beda. Entah kita itu bisa jadi yang baik-baik seperti orang yang lakukannya saat ini. Ada juga pemaaf yang pendendam dan cenderung. Sikap manusia kita didasari oleh sikap manusia ini didasari oleh merasa diri mereka yang paling benar, sehingga manusia ini sangat sulit untuk memaafkan orang lain. Dan untuk bisa mengakui kesalahan dan mengampuni kesalahan orang lain itu kita hanya berpikir dari sudut pandang kita sendiri secara positif. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa ada 3 cara dalam kita mengampuni orang lain, yaitu pertama dengan berdoa. Doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah kita, dan juga berdoa adalah cara kita mengampuni orang lain. Dan terkadang kita sulit untuk mengucapkan atau mengungkapkan sesuatu hal, sesuatu itu melalui doa, tetapi melalui doa kita dapat membawa pengampunan itu kepada Allah. Dan di dalam doa juga, biarlah Tuhan bekerja dan memimpin setiap kehidupan kita untuk bisa mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Kemudian yang kedua itu memiliki kasih, yang dimana adalah kasih itu suatu perasaan yang dimiliki oleh setiap orang, dan juga perasaan ketika seseorang mempunyai rasa menyayangi, mencintai, dan saling memiliki satu dengan yang lain. Juga kasih itu adalah orang yang ingin mengampuni seseorang akan memiliki kasih terlebih dahulu terhadap orang lain. Juga orang tersebut memiliki kasih yang tulus untuk memaafkan dan memiliki kasih untuk mengasihi diri mereka sendiri, sehingga dengan kasih tersebut kita dapat mengampuni orang lain. Kemudian yang terakhir itu meninggalkan keegoisan atau tidak egois. Nah, egois ini adalah untuk orang yang hanya mencari keuntungan diri sendiri. Meninggalkan keegoisan adalah cara terbaik untuk mengampuni. Dan mengapa demikian? Kita meninggalkan kepentingan diri sendiri dan kita lebih memilih untuk memaafkan orang lain daripada harus menaruh dendam terhadap orang lain yang melakukan kesalahan terhadap kita. Nah, contohnya seperti kita mengampuni orang lain itu ketika kita meminta maaf kepada mereka, namun mereka ketika mereka memiliki kesalahan dan kita menyuruh mereka atau kita memiliki kesalahan kepada mereka, tapi mereka tidak mau mengampuni kita, tidak mau memaafkan kita. Jadi dengan cara apa? Kita berdoa kepada Tuhan bagaimana caranya agar orang tersebut bisa disentuh oleh Tuhan untuk bisa mengampuni kita kembali. Begitu juga sebaliknya. Nah, itu contohnya. Nah, anak-anak, dari penyampaian materi mengampuni tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Atau sudah jelas? Ya, sudah jelas. Kalau sudah jelas, sekarang Ibu ingin mengetes sejauh mana kalian memahami soal yang telah Ibu sampaikan dari materi mengampuni ini. Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok dan Ibu akan memberikan 5 soal dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi. Dari kelompok ini Ibu bagi menjadi berapa orang ini? Ada berapa orang itu dari sana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari 8 orang ini apakah memilih sendiri atau Ibu yang pilih kelompoknya? Kelompok ini menjadi 4 kelompok. Dalam satu kelompok itu ada 2 orang.
Sudah juga gila. Nah, jadi anak-anak di soal tersebut ibu pertegaskan lagi, kalian mencari apa itu arti mengampuni dari materi yang ibu sampaikan tadi. Kemudian kesimpulannya dari kalian, menurut kelompok kalian masing-masing, mengampuni itu apa sih dalam kehidupan kalian? Nanti dipresentasikan. Jadi kalau per kelompok itu satu orang untuk mewakili diskusi kelompoknya masing-masing. Paham? Baik, kalian sudah mengerjakan hasil diskusi hari ini dan kemudian menjelaskannya hasil jawaban kalian, jawaban kelompok perwakilan perwakilan kelompok ini. Ya baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada nomor 1. Di sini jawaban kami. Soal nomor 1, apa itu mengampuni? Jawaban, mengampuni adalah cara kita untuk memaafkan kesalahan orang lain yang mereka lakukan kepada kita, baik sengaja maupun tidak sengaja. Soal nomor 2, ya baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada nomor 1. Di sini kesimpulan yang kami bikin adalah mengampuni adalah hal yang harus wajib kita lakukan untuk memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita, karena Allah saja mengampuni dosa-dosa kita hingga dalam hati tidak salah. Sekian dan terima kasih. Baik, Ibu akan menambahkan hasil sebagai kesimpulan kelompok kalian. Dari sini kesimpulannya mengampuni itu seperti kita memaafkan orang lain atas kesalahan mereka, seperti mereka seperti yang berbuat kesalahan, segala mencuri, segala berbohong, macam-macam halnya yang lainnya. Terus mengampuni adalah sebuah keputusan dari semua pihak, tindakan mengubah masa lalu mereka, jadi masa lalu yang telah dibuangkan lagi. Dan demikianlah hasil kesimpulan pembelajaran hari ini, dan ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu akan menutup pembelajaran ini dengan berdoa. Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk berdoa. Siapa yang bersedia? Ya, silakan berdiri. Untuk mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Segala puji dan syukur kami aturkan ke hadapan-Mu, Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih karena penyertaan-Mu yang begitu baik bagi kami, sehingga kami boleh melakukan pembelajaran kami mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, dan semuanya itu berjalan dengan baik. Ya Tuhan, berkati juga guru yang telah mengajar kami agar ia bisa menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin.